Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Ikhwah billah, sahabat billah, sahabat MDA dimanapun adanya, Saudi Arabia menuju kepada pluralisme dan liberalisme melalui putra mahkota kerajaan MBS. Di mana-mana kita lihat sekarang, di Jeddah, di Riyadh, dan di tempat lainnya, kaum wanita sudah bisa menempati tempat pekerjaan yang dulu semuanya laki-laki. Misalnya di imigrasi, di hotel, di pertokoan, bahkan sudah boleh membawa kendaraan sendiri. Dan perubahan-perubahan yang lain. Di Indonesia, sejak kita amati peristiwa resepsi 1 abad NU melalui Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyamakan persepsi dalam kebersamaan dengan PP Muhammadiyah, sehingga lahirlah generasi para kiai kita, para ustadz kita, para tokoh agama kita seperti Ustadz Adi Hidayat, Gus Bahar, Abdus Somad, dan lainnya, yang tentunya ini memberikan warna kemanfaatan buat kita saling menghormati dalam perbedaan mengamalkan agama. Sahabat billah, ikhwah billah, sahabat MDA, Saudi Arabia yang berdiri pada tahun 1921, juga ada yang mengatakan 1932. Tentunya ini hal yang perlu kita ketahui, bahwa sejak dari awal berdirinya negara Saudi, antara Syekh Abdul Wahab dan Ibnu Saud bekerja sama untuk mewujudkan cita-citanya. Politik dan kenegaraan diserahkan kepada Ibnu Saud, sementara keagamaan diserahkan kepada Abdul Wahab atau Syekh Abdul Wahab. Sehingga dikenal Saudi Arabia, paham keagamaannya adalah Wahabiyah, yang ingin mengembalikan kembali ke zaman Nabi kita Muhammad SAW pada abad ke-7. Sehingga yang berbeda dikikis habis. Yang berbeda dengan pemahaman Wahabiyah dikikis habis. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, hatta tahlilan dan lain-lainnya dianggap bid'ah dan neraka. Namun sejak MBS putra mahkota menguasai Saudi Arabia, semuanya berubah. Di abad ini Saudi menuju kepada paham pluralisme dan liberalisme, sehingga 40 tahun kemudian terjadilah satu peristiwa gerakan berkemajuan, sehingga mereka yang bertentangan, hatta para ulama yang bertentangan, tidak segan-segan ditangkap, dipenjarakan, hatta dihukum mati. Pada tahun 2021, 67 orang lebih dihukum mati. Pada 12 Maret 2022, ribuan ulama ditangkap dan dihabiskan. Karena berbeda dengan apa semboyan Saudi saat ini. Oleh karenanya, kalau kita melihat kepada sejarah berdirinya kerajaan Saudi, tidak terlepas dari hubungan baik antara Syekh Abdul Wahab dan Ibnu Saud, yang kala itu bahu-membahu setelah berdirinya kerajaan. Namun sebelumnya tentunya ada peristiwa yang hampir mengalahkan keluarga Ibnu Saud, karena pada tahun 1721 muncullah dari bangsa Arab sendiri keluarga Ar-Rasyid yang ingin juga menguasai, sehingga Ibnu Saud terusir kemana? Ke Kuwait.
Namun pada abad ke-19 Saudi tersisih juga karena Saudi dikuasai oleh Turki atau Turki Utsmani. Baru pada abad ke-20 Saudi bangkit dan melawan Turki Utsmani dibantu oleh pasukan Ikhwan, yakni tentara Wahabi di bawah Syekh Abdul Wahab. Saat itu pimpinan perang dari pasukan Ikhwan tentara Wahabi dipimpin oleh Faisal Al-Darwish, dan tentara Turki mengalami kekalahan sehingga Saudi Arabia dikuasai oleh Ibnu Saud, dan sejak itulah Ibnu Saud bahu-membahu dengan Syekh Abdul Wahab mendirikan kerajaan. Ibnu Saud di bidang politik kenegaraan, Syekh Abdul Wahab di bidang keagamaan, yakni Wahabiyah, sehingga yang berbeda disingkirkan, tidak segan-segan dihukum mati. Sahabat pillah, ikhwah pillah, sahabat MDA, maka inilah Saudi saat ini, sehingga kasarnya melalui putra mahkota kerajaan MBS, Wahabi secara pelan-pelan disingkirkan. Para ulamanya sekarang diselektif aktif, baik dari pemahaman fikihnya, baik dari hafalan Al-Qur'annya. Kalau berbeda, tidak segan-segan disingkirkan, bahkan dihukum mati seperti pada tahun 1921 hingga di tahun 2021 sampai 2022. Sahabat pillah, ikhwah pillah, sahabat MDA, maka Saudi saat ini berbeda dengan Saudi yang berdiri pada tahun 1932, di mana Saudi Arabia berkemajuan, mungkin bisa dikatakan, bahkan ada isu-isu di sana sudah ada kehidupan bebas. Bahkan tadi saya dikirimin oleh teman satu tayangan video di TikTok, kasino Saudi Arabia. Dan tentunya apa yang dilakukan di barat sekarang dilakukan di Saudi Arabia. Sementara di Indonesia NU dan Muhammadiyah bersatu, sehingga tidak silang pendapat lagi tentang kunut tidak kunut, taraweh 20 ataupun 11, ya, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Al-Quran, dan yang lainnya. Ini adalah hasil dari dakwahnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Gus Baha, dan serentetan para dai kita saat ini. Untuk itu, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Mari kita ikutin perkembangan zaman ini dengan selalu menseleksi mana tentunya yang bisa kita ambil dan mana yang harus kita buang. Yang datang dari barat tidak semuanya kita ambil, tapi tidak semuanya juga kita buang. Pertahankanlah budaya positif negeri kita yang tercinta, warisan dari para ulama kita yang berhaluan kepada ahlus sunnah wal jamaah, yang makin kesini di zaman sekarang ini dan ke depan semakin cerah. Kita berada di naungan ahlus sunnah wal jamaah, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.